Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Malam Pak. Baik, hari ini kita melanjutkan materi minggu lalu tentang karakteristik cloud computing ya. Ada 5 ya. Pertama adalah resource pooling ya. Kita ingat-ingat ya, resource pooling. Resource pooling ini sudah saya jelaskan minggu lalu ya. Kedua adalah on-demand serve atau broad network access ya. Yang ketiga adalah on-demand self-service dan measured service dan rapid elasticity ya. Ini yang harus dimiliki oleh cloud computing ya. Jadi kelima-limanya juga harus ada dan harus bisa dimiliki oleh cloud computing. Hampir mirip seperti manusia ya. Manusia itu punya karakter. Karakternya manusia apa? Karakternya manusia apa? Karakternya ya secara umum normal ya, manusia normal. Apa? Bisa berpikir ya, karakternya. Punya akal lah, bisa berpikir, bisa berkomunikasi antar manusia. Apalagi berkomunikasi itu antara manusia satu dengan yang lain ya. Kemudian bisa apa? Bisa tumbuh gitu ya, tumbuh berkembang. Ini normal ya. Bisa bersosialisasi dan sebagainya. Kurang lebih demikian ya. Nah, kalau cloud juga demikian ya, cloud computing itu punya karakter ya. Karakternya antara lain teman-teman service, broad network, sampai measured. Nah, untuk on-demand self-service sesuai dengan namanya on-demand berarti sesuai dengan permintaan, kebutuhan, keperluan. Jadi pengguna itu membutuhkan ya secara mandiri, membutuhkan semua keperluan, kemampuan yang terkait komputasi. Dia memerlukan gitu ya, menyediakannya, memerlukan. Seperti memerlukan storage gitu ya, dia butuhnya hanya untuk menyimpan data misalnya. Maka ya dia sama seperti kita kalau menggunakan Dropbox gitu ya. Nah, saya gunakan Dropbox itu hanya untuk menyimpan data aja gitu ya. Adapun kalau memutar video, memutar suara gitu ya, atau membuka file secara langsung, yaitu kemungkinan bisa kita lakukan di Dropbox selama Dropbox itu memiliki fasilitas untuk itu ya. Tapi kalau nggak memiliki ya sama seperti storage biasa gitu ya, menyimpan data digital. Kemudian juga ada server time, sistem waktu di sisi komputer, jadi kita bisa membutuhkan waktu sama seperti HP kita itu ya, sinkron dengan waktu di server gitu ya. Itu kalau di jaringan kan sudah biasanya kita setting di situ ya. Kalau kita bikin jaringan biasanya kita sudah setting. Nah, itu salah satu on-demand self-service, jadi layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan. Dengan meminimalisir interaksi dengan penyedia layanan. Jadi penyedia layanan nggak selalu standby gitu ya. Tapi dengan sistemnya tinggal kita sesuaikan, tinggal kita klik, apa itu klik ya, yang butuhnya apa tinggal diklik aja,
di checkbox. Nah, transaksi ya udah kita diberikan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Meminimalisir interaksi dengan penyedia layanan. Nanti kalau ada tagihan-tagihan juga demikian, kita membayar itu enak gitu ya dengan virtual account gitu ya sekarang. Dibanding dengan layanan transfer gitu ya. Nah, kalau transfer itu petugasnya harus standby gitu ya. Nah, petugasnya harus standby dan kalau malam begini dia nggak standby sesuai dengan jam kerja ya. Jam kerjanya sampai sore aja. Baru kemudian besoknya baru dilayani. Itu kalau transfer ya sistemnya. Tapi kalau pakai virtual account, ya malam ini juga Anda bisa membayar, misalnya langsung di ACC, langsung otomatis di dalam sistem itu ACC. Lunas gitu ya. Ini antara lain untuk meminimalisir interaksi dengan penyedia layanan. Nah, layanan ini digunakan sesuai keperluan pengguna ya, on demand. Ini ya. Jadi di cloud juga harus bisa memberikan fasilitas untuk ini bagi penggunanya. Kemudian broad network access itu layanan yang memerlukan akses jaringan yang memadai. Jadi memang cloud itu tergantung pada jaringan ya. Tergantung pada jaringan komputer. Nah, jaringan ini digunakan untuk menyediakan layanan kepada pengguna dari banyak platform. Banyak platform, banyak sistem operasi, ya ada yang pakai Android, ada yang pakai Windows, ada pakai Linux, ada pakai iOS gitu ya. Itu semua harus bisa diakomodir ya. Browsernya juga berbeda-beda gitu ya. Nah, kalau broad network berarti ya seluruh sistem operasi tadi itu harus bisa saling terhubung, saling berkomunikasi dalam satu jaringan gitu ya, satu jaringan. Nah, ini kemampuan dari cloud harus bisa memenuhi ini ya, cloud network access. Oleh karena itu, Anda harus diminta untuk mengulang kembali melihat kembali materi-materi tentang jaringan ya. Jadi nantinya Anda harus bisa lakukan ini ya, setting-setting konfigurasi jaringan sehingga cloud Anda itu bisa nyala, baik itu untuk publik gitu ya, atau privat atau community ya. Atau semuanya bisa di handle gitu ya, pakai hybrid gitu. Nah, kalau hybrid ini kalau di praktikum mungkin jarang ya, karena agak sulit. Tapi sekarang ini kalau Anda pakai IndiHome, saya rasa bisa juga kalau pakai hybrid. Gimana caranya? Nah, itu yang caranya itu yang belum Anda coba ya. Coba. Jadi tadi broad access, jadi bisa diakses melalui jaringan internet. Yang berikutnya adalah resource pooling. Resource pooling ini sumber daya resource digunakan secara bersama-sama, meski lokasi fisiknya berbeda. Sama seperti Facebook, ya Facebook itu digunakan bareng-bareng banyak orang gitu ya, usernya miliaran sampai sekarang ini ya, usernya banyak banget. Nah, itu ternyata lokasi fisiknya beda-beda. Kalau di Indonesia ini servernya di mana? Di Singapura ya, Singapura. Kalau di Indonesia di Singapura, ada yang dari Australia gitu ya. Servernya di Indonesia belum ada kayaknya ya, belum diletakkan di sini. Kapan itu bisa jadi sudah di sini ya. Ketika bosnya Facebook datang ke sini ke Indonesia, ketemu Pak Jokowi, nah, bisa jadi itu juga meletakkan salah satu servernya di Indonesia. Hanya saja banyak orang yang nggak tahu ya, seperti kita juga nggak tahu di mana servernya itu. Nah, lokasi fisiknya ini nggak sama ya, berbeda-beda dan bisa diakses
bersama-sama gitu ya. Nah, cloud harus memiliki sifat seperti ini ya. Walaupun di mirror gitu ya, servernya berbeda-beda, tapi dia bisa seperti bersumber pada satu lokasi ya, seperti itu. Nah, cloud bisa melakukan ini. Nah, hebat ya. Penggunaan virtualisasi harus mendukung cloud computing. Jadi virtualisasi berarti servernya juga harus virtual ini ya. Virtual. Servernya harus virtual dan ada di mesin virtual juga. Jadi kita praktek misalnya bikin virtual private server gitu ya. Nah, ini penting ini ya. Makanya saya ingatkan pada mahasiswa yang mengikuti cloud computing agar latihan menggunakan Linux gitu ya, perintah-perintah Linux gitu ya, penting ini ya, karena gak mungkin saya ngajarin satu-satu gitu ya. Nah, itu langsung bisa digunakan apa namanya, bisa langsung praktek gitu ya. Nah, ini penting Anda persiapkan ya, sebelum masuk ke sana itu bisa langsung dicoba-coba dulu ya, setting-setting. Sementara Linux yang digunakan secara umum ya, secara umum Linux-nya kita arahkan ke Ubuntu ya. Bagi Anda yang baru mengenal ya, kemarin sudah saya sampaikan di beberapa kelas, mungkin kelas ini belum, saya sampaikan kembali bahwa Linux-nya adalah Linux Ubuntu ya. Jadi nanti kita bisa menggunakan Windows, tetap dipakai ya, supaya kita kembali ke sini. Jadi banyak platform ya. Jadi server fisiknya bisa kita buat pakai Windows, atau server apa namanya virtualnya kita gunakan Linux gitu ya. Jadi banyak platform nantinya. Kemudian juga kita menggunakan Android gitu ya. Sehingga nanti bisa digunakan bareng-bareng. Nah, ini penggunaan virtualisasi. Yang kedua adalah sumber daya komputasi disediakan dan digunakan secara bersama-sama. Ya, bareng-bareng. Bagaimana nanti kita menggunakan sumber daya nanti secara bersama-sama bareng-bareng. Meski para pengguna dan lokasi sumber layanan berada pada lokasi yang berbeda. Ini sayangnya kalau lokasi berbeda ini belum bisa kita lakukan ya. Kecuali kalau kita punya server sendiri, pakai Azure atau pakai Google Cloud gitu ya. Nah, itu baru bisa itu. Tapi sayangnya menggunakan itu nggak gratis ya, bayar. Ini ya, jadi kita prakteknya mungkin praktek yang bisa kita lakukan. Yang keempat adalah pengguna layanan cukup mengetahui bagaimana kebutuhan terpenuhi tanpa harus tahu secara fisik. Layanan-layanan harus terpenuhi tanpa harus tahu secara fisik ya, itu tadi kita nggak tahu nih, kita sewa Google Cloud itu nggak tahu di mana letaknya di secara fisik ya. Tahunya kita ada di Amerika itu ya, ada di Amerika sana misalnya, IP-nya ini IP Amerika. Dan pengetahuan maupun teknis layanan bekerja ini kita apa namanya, tanpa harus tahu itu semua ya. Sama seperti kalau kita menggunakan mobil gitu ya. Nah, mobil itu kita nggak tahu mesinnya ini, cara kerjanya, cara bikinnya mesin itu nggak tahu. Yang penting kita bisa menggunakan mobil itu jalan gitu ya, menuju ke arah yang kita ingin tuju gitu ya. Motor juga demikian ya. Kita agak mempelajari bagaimana sistem motor itu bekerja, motor CDI, motor yang sekarang ini otomatis ya, injeksi dan sebagainya, kita nggak tahu itu sistemnya. Tapi yang jelas kita menggunakannya untuk menuju ke kampus misalnya, dimana kita tuju gitu ya. Yang berikutnya adalah sumber daya komputasi cloud berupa media penyimpanan ya. Sumber daya komputasi ini ya biasanya ya terkait dengan cara kerja
Karena kerja komputasi cloud itu sendiri ya, terkait dengan penyimpanan, pemrosesan, memori, bandwidth. Nah, ini terkait dengan sistem operasi. Itu tetap selalu bekerja memberikan layanan. Jadi nyala terus itu, bisa 24 jam, 7 hari, 30 hari dalam 1 bulan gitu ya. Ini jalan terus dia. Bahkan servernya itu bertahun-tahun dia nyala terus gitu ya. Nggak pernah mati. Kalau mati lampu, oh dia lakukan backup sendiri ya. Ada alat sendiri yang bisa nyala terus gitu ya, dorong sistem itu tetap jalan. Kecuali kalau memang ada maintain gitu ya. Kalau ada maintain ya dikembalikan sistemnya itu apa namanya, dialihkan ke server yang lain ya. Di fisiknya nggak tahu, kirim ke sana sehingga masih tetap nyala gitu ya. Nah, mirror gitu ya, sistem mirror dan lain sebagainya yang menggunakan teknologi juga hal seperti itu supaya bisa tetap hidup gitu ya. Kalaupun ada perbaikan dan sedikit tertunda, berhenti sebentar, tapi berhentinya sebentar ya. Ini ya resource pooling, jadi sumber daya yang digunakan bersama-sama ya, tanpa tahu lokasi fisiknya. Kemudian yang berikutnya adalah rapid elasticity ya. Rapid kaku, elastis ya, elastis berarti lentur, kaku, ya, fleksibel ya. Jadi layanan cloud itu lentur, fleksibel, menyesuaikan permintaan pengguna, memberi layanan kepada pengguna. Layanannya ada 3 ya. Kadang kita butuhkan layanan apa yang kita butuhkan di situ. Ada layanan infrastruktur, ada layanan platform, ada layanan software. Paling banyak adalah layanan software ya. Layanan software. Maka dia menyesuaikan apa yang kita butuhkan di situ tersedia ya. Hebat ya. Ya. Dalam waktu cepat jumlah layanan cloud naik turun ya. Ya tergantung penggunanya ya. Dalam waktu cepat juga cloud itu nggak boleh terganggu, nggak sama seperti apa namanya grid ya, grid yang teknologinya sudah usang itu ya, itu sudah tidak digunakan lagi ya. Dan cloud harus elastis, harus apa namanya, lentur ya, lincah, lincah, sehingga kalau ada hal-hal langsung bisa ditangani dalam waktu cepat layanannya. Ya sama seperti kita kalau pakai Dropbox misalnya, pingin tahu ini dalamnya file ini apa ya gitu ya, kita penasaran, kita double klik gitu, kita double klik langsung jalan apanya, jalan filenya yang seperti kita kalau pakai komputer biasa ya, jadi offline ya, kita buka-buka Windows Explorer gitu ya, ada file video gitu, langsung kita double klik langsung nyala videonya ya. Nah ini juga demikian, di cloud itu juga harus bisa melakukan hal yang sama ya, dengan waktu cepat. Ada file video, nah, kita double klik dia langsung bisa jalan videonya, kita nggak perlu unduh dulu gitu ya. Di tempat itu juga bisa langsung memutar file tersebut gitu ya. Nah ini yang kita harus bisa disediakan oleh sistem cloud. Nah, ini bagaimana kita memberikan layanan seperti ini. Ya, itu kan hal biasa Pak ya. Mungkin sekarang ini sudah jadi hal biasa ya. Tapi di balik itu semua kan nggak mudah untuk menciptakan itu gitu ya. Ya mungkin sekarang mungkin lebih mudah gitu ya, mudah. Jadi nggak terlalu mengherankan. Yang ketiga adalah layanan cloud mudah diberikan pada pengguna sehingga pengguna segera membayar layanan itu. Jadi kalau kita mau
menambah layanan tertentu. Nah, biasanya dibatasi ya, dibatasi. Waduh, harus bayar ini. Sama kemarin ya, kemarin itu ada MotoGP, MotoGP, MotoGP itu Grand Prix. Nah, sayangnya eh, pengguna internet itu nggak bisa akses bebas ya. Mau lihat di UCTV nggak bisa, antriannya banyak dan ternyata nggak bisa diakses. Mau nonton langsung di fasilitas streaming yang disediakan siaran TV juga nggak bisa. Nah itu ya. Satu-satunya jalan kita harus masuk di MotoGP. Nah, begitu diklik disuruh bayar, dapat pound sterling gitu ya. Ya, jadi kalau punya duit ya pay as you go ya. Begitu Anda bayar langsung bisa nonton siaran langsung gitu ya. Padahal siaran langsungnya cuma sebentar ya. Barusan sebentar aja. Tiba-tiba sudah selesai gitu ya. Waduh. Nah, ini juga disediakan oleh Salesforce gitu ya. Jadi Salesforce juga menyediakan sarana untuk ini semua. Di mana perusahaan itu kalau menyewa itu ya sesuai dengan kebutuhannya. Apa yang dia butuhkan ya bayar di situ. Kalau perusahaan mudah membayar. Jika perorangan nggak punya duit, waduh itu ya beli tempe aja susah, beli minyak goreng susah juga. Nah, yang terakhir adalah measure service ya. Measure service itu layanan yang bisa diukur ya. Jadi kualitas layanannya bisa diukur. Nah, caranya ngukur itu dengan cost atau apa itu cost, quality of service ya. Dan quality of experience. Jadi kualitas layanannya bisa diukur. Gimana caranya mengukur kualitas layanan? Nah, ini ya. Itu di banyak sumber di internet juga banyak ya. Ini nanti jadi tugas Anda ya. Jadi tugas Anda. Jadi saya nggak panjang-panjang memberikan kuliah ini. Jadi cost itu pengukuran kualitas layanan berdasarkan penyedia layanan. Provider. Jadi provider dibandingkan antar provider dibandingkan mana yang kira-kira yang bagus gitu ya. Misalnya membandingkan antara Google Cloud dengan AWS, gitu. Google Cloud dengan satunya apa? Microsoft Azure gitu ya. Gimana enaknya ya? Bandingin. Caranya bandingin gimana? Nah, caranya bandingin dengan cost ini. Nah, cost ini tolong nanti dicari sendiri ya costnya. Begitu juga dengan gitu, pengukuran layanan berdasarkan pengguna layanan. Jadi kayak kepuasan gitu ya, kepuasan mengguna layanan. Beberapa waktu yang lalu kita juga mengadakan survei atau kuesioner ya kepada para pengguna lulusan Universitas Mulia pengguna. Jadi lulusan-lulusan ini tadi bekerja di suatu perusahaan. Setelah berlangsung beberapa lama, nah perusahaannya disurvei, ditanyain gimana, itu mahasiswa lulusan kami gimana ya itu bisa berkembang atau gimana, bisa berkarir nggak di tempat Anda gitu ya. Nah itu beberapa ditanyain gitu, termasuk penghasilannya berapa gitu ya. Nah, salut ya di sini di Balikpapan tuh apa namanya cukup mudah kayaknya, bukan cukup mudah ya, bagus lah ya, bagus. Jadi statusnya masih mahasiswa aja bisa bekerja juga ya, bagian IT gitu ya, dan gajinya kalau ditanya gede-gede ya, gede-gede.
berapa Pak? Ya di atas 5 gitu ya. Kan gede itu ya. Di atas 5. Ya, di atas 5 ya kira-kira 5,5. Nah, kita itu sudah gede itu. Cuma kerjanya hari Senin sampai eh, Sabtu, Sabtunya setengah hari gitu ya. Atau ada yang kerja itu sampai hari Jumat gitu ya. Sampai hari Jumat, cuma hari kerja full gitu ya. 9 to 5 atau jam 8 sampai jam 5. Jam, jam 8 sampai jam 4. Kalau jam 9 sampai jam 5 itu 9 to 5. Nah, itu ditanyain berapa puas Anda menggunakan uh, lulusan UM. Itu juga dengan berdasarkan pengguna layanan. Seberapa puas mahasiswa itu, mahasiswa lulusan UM itu bekerja di situ, tanyain juga. Ya. Mau di situ berapa lama sudah? Oh, saya sudah 10 tahun kerja di situ. Gimana karirnya? Oh, naik Pak. Dulu jadi tukang bersih-bersih. Apa itu tukang bersih-bersih? Tukang cleaning service ya. Itu ada itu mahasiswa Stikom dulu ya. Waktu itu masih namanya Stikom ya. Itu ada yang bekerja di bank bagian cleaning service gitu ya, bagian cleaning service. Ya, kerjaannya ya ngepel-ngepel gitu ya, bersih-bersih. Nggak malu dia ya. Tapi lama-lama dia naik ya, naik karirnya, naik jadi manajer. Kok bisa jadi manajer ya? Pelan-pelan lah, nggak langsung manajer gitu ya. Jadi pegawai dulu, pegawai biasa. Terus naik, komunikasinya bagus, cara kerjaannya juga bagus, naik jadi manajer gitu ya. Terus naik, jadi manajer cabang. Kan keren ya. Tapi juga ada yang jadi sarjana itu kerja di provider ini ya, provider juga, provider telekomunikasi. Sudah jadi sarjana, tapi kerjanya di bagian cleaning service. Cleaning service. Sarjana, iya sarjana Stikom, bagian cleaning service. Ada macam-macam ya, macam-macam di Stikom. Nah, kalau di sini Stikom, nah sekarang jadi UM ya, universitas banyak, tulisannya nggak hanya komputer aja. Maka seluruh perusahaan itu ditanya, itu yang cost ya. Kalau cool itu berarti dari sisi lulusannya, dari sisi penggunanya, juga di. Nah, ini nanti jadi tugas Anda ya, di terakhir ini. Nah, tugasnya ini ya. Tugasnya ini, tolong sebutkan 5 buah layanan cloud. 5 buah layanan cloud saat ini yang Anda ketahui. Nah, ini selain yang sudah disebutkan di materi ini ya, di kuliah ini. Saya sudah beberapa kali nyebutin ini layanan cloud ya. Layanan cloud itu bedakan juga berdasarkan layanannya yang dijelasin ya. Contoh tadi saya beberapa kali menyebut nama Google Cloud gitu ya. Google Cloud. Nah, itu dijelasin, bukan hanya cuma sekedar Google Cloud gitu aja selesai. Enggak, tapi Google Cloud itu apa? Dijelasin. Bagaimana caranya menggunakan, fungsi-fungsi apa aja yang disediakan di Google Cloud, layanan apa aja yang disediakan di Google Cloud gitu ya. Penting ini ya. Nah, jadi Anda harus bisa bicara. Karena ada 5, berarti sebutin masing-masing satu itu ada 5. Masing-masing ada 5 ya. Dijelasin ya, diketik. Nah, boleh ditulis tangan, boleh. Bagi yang nggak punya komputer, punyanya HP doang, itu ada itu. Jadi
Saya itu nggak maksa ya mahasiswa itu kalau memang kemampuannya seperti itu ya. Tapi memang seharusnya harus diadakan. Kalau Anda nggak punya laptop, nggak punya komputer ya harus ada sebenarnya ya. Karena gimana lagi kalau mau ngoding gitu ya, masa ditulis tangan ngoding. Nah, Anda milih program studi informatika ya. Jadi untuk kali ini tugas ini boleh Anda tulis tangan boleh, tapi dijelasin ya. Terus kemudian dibuat PDF, ada itu ya. Nah, ada juga yang uh, tulis tangan kemudian dikirim dalam bentuk file JPEG gitu ya. Jadi hancur-hancuran gitu ya. Nanti dikumpulkan di Classroom ya, nanti saya bikinkan. Yang kedua, tugasnya adalah mencari contoh bagaimana mengukur kualitas layanan course dan co tadi ya. Nah, contohnya tadi sudah saya sebutin ya. Contohnya sudah saya sebutin, tapi nggak ada rujukannya, nggak ada referensi. Nah, kali ini Anda tulis, ada rujukannya, ada referensinya. Referensinya di mana? Ada rujuk di buku-buku referensi ya, jurnal atau proceeding atau apa yang bisa dijadikan referensi. Kalau buku-buku teks nggak bisa dijadikan referensi. Buku kuliah itu modul itu nggak bisa. Bisa digunakan ya seperti jurnal, ya, riset, ya, skripsi, boleh, ya, itu boleh dipakai untuk referensi. Bisa ya. Nah, ini jawaban dikumpul di Google Classroom dalam bentuk file PDF. Jadi diketik dulu di Microsoft Word, boleh, kemudian diubah dalam bentuk PDF, kirim ke Google Classroom. Waktunya sampai minggu depan. Jadi sebelum kuliah minggu depan Anda harus sudah kumpulkan ini. Dan jangan lupa kalau ini mungkin yang masuk berapa orang ini. Nah, minggu depan akan ada evaluasi ya, evaluasi 4 kali kuliah. Ini sudah yang ketiga ini ya. Nah, ini yang ketiga, minggu depan yang keempat. Nah sudah 1 bulan maka akan ada evaluasi. Siap-siap aja. Karena evaluasi itu biasanya akan ada ujian-ujian. Baik, itu ya. Ini referensi yang saya gunakan untuk menjelaskan ini semua ya. Referensinya menggunakan bukunya Iputu Agus Eka, ini orangnya masih ada ini dulu adik kelas. Ya. Nah, ini bukunya adalah Smart City beserta Cloud Computing ya, dan teknologi-teknologi pendukung lainnya. Artinya cloud computing ini digunakan untuk smart city, sama seperti kalau kita ini mau bangun IKN ya, IKN kan basisnya smart city ya, kota cerdas ini. Maka ke depan cloud computing ini tentu saja sangat dibutuhkan atau sangat diharapkan keahliannya seperti Anda sumber daya manusia yang mumpuni menguasai materi cloud computing. Itu saja dari saya, nggak banyak-banyak. Tadinya mau ngelanjutin banyak kuliah, jadi waduh nanti kalau jadi mabuk semua, tidur, aduh, jadi nggak nyaman nanti. Sudah, saya rasa ini saja cukup. Ada yang ditanyakan mas-mas, mbak-mbak? Mbaknya nggak ada ya, cowok semuanya. Iya. Iya mas, apa mas? Enggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa ya. Saya rasa jelas ya. Ya, jangan lupa presensi. Ya, jangan lupa presensi. Saya itu kalau ngingatin jangan lupa, masih lupa mahasiswanya. Nah, jangan ya. Saya jadi ingat kalau di video-video real Facebook itu sering ada tulisan jangan dilihat gitu, jangan diintip gitu. Orangnya masih tetap melakukan pengintipan ya, akhirnya dilempar apa namanya, kue, bukan kue sih, bubur putih gitu ya, nggak bisa marah, kapok. Mungkin itu saja dari saya, kita lanjutkan lagi insya Allah minggu depan ya, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.